Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya sama Abah Ani kembali lagi di malam hari ini mungkin ya Abah ya. Nah kali ini sahabat, Abah pengen membahas tentang apa nih Abah kira-kira? Di malam ini Abah akan coba Kang Asep mau mengungkap dikarenakan ada yang menanyakan Ya, bukan menanyakan, mungkin minta gitu kan ya. minta ceritanya Gunung Hejo. Dan Abah di malam ini akan coba untuk mengungkap di balik Gunung Hejo. Oh di balik Gunung Hejo ya Pak. Oke sahabat, saya juga pengen tahu ya di balik Gunung Hejo itu ada misteri apa, sama ada ini nih Bah, katanya di balik Gunung Hejo bener apakah tidak ya Bah? Ada misteri pesugihan nih Bah, saya pengen tahu nih Bah. Mungkin Abah akan menjelaskan sahabat. Ya, dan untuk sahabat, sebelum Abah bercerita, seperti biasa Abah mengucapkan kedua kalinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat semua dimanapun Anda berada yang selalu setia menonton One Misteri. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan periziannya, dijauhkan dari segala hal negatifnya yang itu selalu Abah ucapkan untuk sahabat semua. Dan Abah akan coba untuk membuka atau menelusuri mitos apa yang ada di Gunung Hejo sahabat. Karena kan kalau melihat di komenan, ada komenan kemungkinan Abah juga ya, kalau 100% enggak juga ya Kang Aceng, cuman mudah-mudahan ungkapan aja Abah bisa ya sedikitnya lah ngasih tahu aja, dikarenakan Abah juga manusia biasa, tidak merasa ibaratnya secara penerawangan paling hebat. Semua orang juga tetap terbatas dikarenakan kita punya nafas sahabat. Abah tidak banyak basa-basi, Kang Aceng akan coba ya untuk melangkah yang disebutkan Gunung Hejo. Di dalam gambaran atau penglihatan Abah sahabat, Gunung Hejo itu merupakan suatu tempat kerajaan bangsa siluman. Abah tidak bisa mendeteksi secara abad-abad keberapa ini, Abah tidak bisa menemukan. Gunung Hejo yang Abah dapat di zaman sebelum Pajajaran ini udah dikuasai
dengan kekuatan energi raja siluman. Dan makhluk ini yang di apa ini gunung apa gunung hijau tidak hanya satu pesugihan Kang Aceng. Ya. Di sini ada pesugihan di zaman dahulu, sosok ular besar. Ya. Lalu ada lagi pesugihan ini merupakan penglihatan Abah mengatakan di sini ada kera. Oh, ada kera. Ya. Pada zaman dahulu ini Abah coba untuk mengambil Ya. abad keberapa ini Kang Aceng tidak Juga jelas kemungkinan ya. ini alam siluman ya Abah tidak bisa mengambil abadnya atau tahun berapa Tahunnya ini ya. tidak bisa mengatakan sahabat, karena kan kalau tidak kelihatan Abah tidak berani mengatakan. Di waktu itu kerajaan itu paling besar atau paling terbesar di ya alam Jawa Barat atau alam siluman, dia itu paling kuat dikarenakan perbatasan alam ini memasuki perbatasannya Kang Aceng yang Abah dapat ini jauh sekali. Ya. Perbatasan apa ini Gunung Bulangrang menjadi perbatasan secara luas bagian apa itu selatan itu ya. Ya. Di dalam cerita nih Kang Aceng, Ya. Gunung Hijau itu ada hikmah dan cerita di balik Gunung Hijau. Di zaman-zaman dahulu kemarau mengalami 1 tahun lebih. Ini legendanya ini Abah ambil. Ya. Sedangkan untuk hutan atau perkebunan yang lain, hutan-hutan yang lain atau ya pasir, Ya. semua di waktu itu mengalami kekeringan yang pada dapat Ya. Kemarau atau gimana? ya kemarau tahun lebih, setahun setengah ini pernah Kemarau terjadi panjang ya mungkin. kemungkinan di tahun-tahun Yang zaman sebelumnya dahulu lah. Tapi untuk Gunung Hijau atau Gunung Hijau, walaupun kemarau begitu panjang, tapi ini tidak mengalami kekeringan seperti pepohonan itu tetap Ya. sejuk, rimbun dan hijau. Walaupun kemarau itu melanda di zaman dahulu, sampai banyak kejadian kelaparan, orang mati sia-sia ya begitu saja dikarenakan kemarau begitu panjang. Dikarenakan yang Abah tangkap ini sebelum Pajajaran ya Abah nangkap nih sebelum Pajajaran Kang Aceh. Kenapa disebutkan Gunung Hijau itu bisa jadi pesugihan? Di kala itu ada beberapa orang dikarenakan lagi kemarau nih Kang Aceh, Ya. dan dia masuk ke hutan itu. Di situ kalau Abah lihat ada sebuah apa nih bongkahan batu ya, Ya. di hutan itu. Di kala itu yang masuk itu sesosok cowok. Abah akan coba ambil namanya nih siapa. Dan nama ini yang Abah tangkap Giranta. Oh, dulu Ya, nama orang pertama kali yang mungkin. pertama kali memasuki kawasan Gunung Hijau, nama orangnya ini Giranta ya. Yang kepikirannya dikarenakan dia itu memang punya keluarga, cuman tidak punya keturunan, belum punya keturunan di waktu itu. Terus
orang ini yang nama Abah sebut ini, dia melakukan ini, memang dia itu tidak sengaja, cuman umat kami minta, kalau dibilang dia ini minta rezeki lah, cuman orangnya tidak, entah tidak tahu meminta sama sang pencipta, entah apa yang diminta sama orang ini. Tiba-tiba Kang Aceh di malam ini, di malam Jumat, dia itu tidak makan juga. Dia itu datanglah sesosok wanita cantik itu kan, cantik luar biasa. Awalnya mungkin Iya, awal itu datanglah. Lalu wanita itu membangunkan orang yang tadi Abah sebutkan. Diranta itu. Iya, dirantai namanya. Lalu si orang itu berbangun, dia tuh setelah bangun dia kaget melihat wanita cantik mungkin di zaman dahulu mungkin. Dan lalu orang itu menanyakan, kamu ini siapa? Oh, di hutan ada wanita, kata dia. Lalu ular itu menjawab, kamu salah lihat, coba lihat sekeliling kamu. Apa kamu ada di alam mana? Apakah kamu ada di hutan? Ada di mana? Lalu si Diranta ini melirik ke kanan dan ke kiri. Ternyata dia itu ada di sebuah tempat yang begitu megah, atau dibilang ini bisa masuk kerajaan, Kang Aceh. Nah, di situ dia melihat makanan-makanan atau apa nih kalau dibilang, bukan nih Kang Aceh, seperti lempengan-lempengan emas. Di keraton itu begitu banyak. Lalu orang ini mengatakan di dalam hati, apakah saya ini mimpi? Tapi saat itu menjawab, tidak, kamu tidak mimpi, dan kamu ini di tempat saya. Kalau emang saya tidak mimpi, ini jawaban si Akang ini, Kang Diranta ya. Apakah kamu tahu saya ini lagi mengalami kelaparan atau tidak makan? Banyak orang di waktu itu, Kang Aceh, yang terjadi kelaparan di mana-mana. Lalu ular itu tersenyum dan akhirnya, kalau emang kamu lapar, ada di sebelah kiri kamu ada makanan. Pas dilirik Kang Aceh itu beberapa makanan ya, dia itu ya makanan di meja seperti, mungkin, bukan, ini kalau baletnya ini seperti karpet, tapi pinggirnya ada titik seperti mutiara, entah apa ini, kayak intan-intan gitu ya. Lalu si nasi itu makanan ya, makanan enak-enak lah seperti. Kalau emang kamu merasakan lapar, makan. Singkat cerita Kang Aceh ya, nasi itu dimakan semua sama makanan-makanan yang berjati. Lalu orang ini meminta, apakah kamu ini seorang raja? Wanita itu menjawab, iya, dan aku raja kaya, raja paling kayanya luar biasa. Setelah itu dengan dia itu mengatakan, kalau saya meminta, dikarenakan kalau kamu untuk apa? Kekayaan untuk saya, harta yang kayak gini tidak berguna, kata si wanita itu. Ya, tidak berguna. Apakah kamu membutuhkan barang-barang yang berada di tempat saya ini? Si orang itu mengatakan iya, dikarenakan ini yang dibutuhkan oleh saya. Boleh, tapi ini ada syarat yang harus kamu
ya yang kamu penuhi, yang kamu harus apa, ada apa ini, tanggung jawab gitu ya, Oh, iya. atau ada sangkutan Ya gitu. sangkut paut mungkin ya. Dikarenakan pikiran lagi gelap Kang Aceh, kemungkinan ya ini Ya, abang ngambil singkatnya aja dikarenakan takut apa, ya, Bah. kepanjangan. Jangan. Perjanjian apapun kata dia itu, saya tidak peduli, yang penting saya menjadi orang kaya. Ya, Dan akhirnya wanita itu mengatakan, boleh kamu mengambil sebagian hartaku, tapi kamu harus menjadi suami dariku. oh gitu Ya, katakannya. ya, waktu itu. Ya. Dan di waktu itu saya Kang ini tidak apa, banyak komentar, Iya, Bah. dan dia tuh iya. Dan akhirnya Kang Aceh, singkatnya cerita sahabat, orang ini kalau dibilang mengambil suatu perjalanan pesugihan. Ya, Bah. Lalu dia itu setelah itu disuruh pulangnya, dan sudah sebelum berangkat Kang Aceh, dia suruh Ya. memejamkan mata. Mm-mm. Pejamkanlah matamu sebelum kamu pulang. Lalu dia memejamkan mata, dan setelah memejamkan, kembalilah tempat itu. Ke awal dia itu ada di Sebuah hutan mungkin ya, Bah. hutan, dan Nah, di ada sebelah batu ya. kanannya itu ada batu besar. Ya. Dan dia itu kaget, tapi di dalam cerita dia itu udah meyakini Kang Aceh. Ya. Nah, lalu dia pulang, tapi ingat ucapan wanita itu, bila mana kalau pengen kekayaan dia melimpah, Ya. apa ini, ada perjalanan yang dia harus tempuh. Ya. Lalu orang itu Kang Aceh sama istrinya pulang dan menanyakan dari mana kemungkinannya waktu itu, dan dia Ya. bilang terus terang dia itu pergi ke sebuah hutan yang disebutkan hutan tadi, yaitu hutan Gunung hijau ya. dikarenakan ini masih hutan belantara nih Kang Aceh. Ya. Orang ini entah di abad berapa ini abad tidak bisa apa mengambil. Ya. Lalu dalam cerita ini sahabat, dia bertanya sama suaminya, lalu suaminya menjawab dengan tegas juga detil, saya ketemu sama wanita cantik dan banyak harta, dan saya dikasih makan, dan dia akan memberikan kekayaan untuk kita, tapi tiap malam Jumat dan malam Selasa katanya ini Ya. kita harus berpisah, kemungkinan secara tidur mungkin Iya, ya. Bang. Lalu istrinya ini tidak mau Kang Aceh. Iya. Awalnya mungkin ya. Iya, awalnya tidak mau, dan dia kemungkinan kan kalau dibilang ini akang ini mau mengadakan pesugihan mungkin. Ya. Dia menjawab tidak, ini mau dikasih, cuman harus tidur malam ini gitu. Ya. Kata itu orang-orang, entah orang awam Ya, entah Bang. bagaimana, abah yang tangkap tidak tahu. Kalau abah rasakan ini secara mistis, cita ya istrinya ini Ya. Kang Aceh, Ya. dia akhirnya ini kalau abah dapat berpisah, kalau disebutkan dia itu cerai ya. Oh, cerai, Bang, Ya, sama istrinya. pisah gitu. Ya. Dengan waktu yang singkat wanitanya ini pergi karena meninggalkan Suaminya ya. itu. Lalu ambillah kita secara kesimpulan si akang orang ini nih, Ya. di malam itu, malam Jumat, terus mengadakan kewangian ya, yang wangi-wangi Ritual katanya. mungkin ya. Bukan katanya itu di tempat tidurnya itu harus wangi katanya gitu kan. Oh, Tapi di waktu itu dia tuh kebingungan harus pakai apa gitu. iya, Bang. Mungkin Karena zaman kan, dulu ya, ya. Bang, nggak ada parfum. Akhirnya dia tuh mengambil sebuah getah katanya, tapi ini keras, lalu pakai air dan
dibasuhnya tuh kalau Abah dapat ini Ya. dibakar di ruangan itu Kayak menyan mungkin ya, Pak. ya, Kayak kayaknya gitu. Heeh. entah itu kayaknya. Ya. Setelah dilakukan yang Abah sebutkan tadi Kang Aceh, Ya. tiba-tiba angin itu berkeras lah Ya. Berputar mungkin ya. dan muncullah sesosok ular besar Kang Aceh Ya. di kamar itu. Kalau kelihatan sama si orang ini, ular ini Wanita mungkin ya. wanita cantik Ya. gitu. Kalau dilihat sama orang lain, Itu ular ya. ini ular gitu kan. Dan singkatnya cerita itu ada perjalanan kadang ya, dan akhirnya si orang yang tadi menderita Ya. di kala itu dia itu menjadi orang ya, Ya. bisa disebutkan orang kaya di Ya. zaman dahulu. Nah setelah itu orang ini kekayaan itu semakin tinggi, semakin besar, Ya. dan akhirnya dia menjadi orang ya, kalau zaman sekarang kemungkinan orang jutawan ya. Iya, Pak. Lalu dia itu dengan secara kekayaannya itu Kang Aceh, dia itu bisa membangun rumah lah ya, kita Iya, Pak. membangun rumah yang bagus kala itu di sebuah tempat yang Abah rasakan Babakan Sari. Ini ada dataran ya, di Babakan Sari. situ ada nama Babakan Sari. Lalu dia membangun sebuah rumah. mungkin ya, Pak. Dan singkat cerita Kang Aceh, dia itu di akhir Ya. dia itu udah males ibaratnya ya, karena udah kaya Ya, gitu kan, dia itu pengen misah sama Iya, Pak. Sama ular orang itu mungkin. ular itu. Dan akhirnya itu timbulnya mencari atau ibaratnya orang yang pintar. Ya. Singkat cerita Kang Aceh, si orang ini bisa disebutkan pisah sama Ular itu kalau bilang cerai ya, Ya. dengan salah seorang. Ini ritual cukup hebat. Ya. Namanya ini sosok ini dikarenakan ini kemungkinan kalau Abah lihat ini kesaktian yang dia miliki Ya. begitu hebat. Sosok ini Abah tidak mengambilnya awalnya dari mana ya, ini Ya, Abah mengambil kesimpulan di situ. Cuman kalau Abah ambil, orang ini bukan orang situ juga Kang Aceh. Ya, bukan. Dia ini dari daerah Purwakarta. Merantau mungkin di sana. Ya, bisa jadi Kang Aceh. Dan singkat yang tadi dia cerai, orang itu menanyakan, "Mbak, ini tidak akan terjadi apa-apa." "Tidak, asal kamu mengikuti sama saya." Dan di akhir cerita ular itu punya energi dendam. Dendam Dikarenakan sama yang mau mengambil orang itu tidak bisa Kang Aceh. Ya. Lalu, "Dan kamu akan saya nikahkan," kata sosok itu. Ini Ya. sekarang ini semakin mumet kepala. Lalu ketemu dengan sosok kera yang berwarna putih. Ini wanita juga kan. Tapi kamu sebelum nikah harus punya istri, karena kan waktu Ya. istrinya pergi ya. Pergi ya, Pak. Ya, begitu saja. Singkat cerita sekarang ini menikah, istri, dan punya ya, ini kemungkinan janda ya, punya anak Ya. satu, ini wanita anaknya. Lalu pernikahan itu dilaksanakan di waktu itu. Setelah itu si Abah mengadakan ritual Kang Aceh. Dia itu ternyata penjaga dan bisa mengambil kekuatan energi secara makhluk gaib ya. Waktu itu di alam siluman kera. Lalu singkatnya cerita,
si Akang ini dinikahkan. Cuman di sini ada tumba yang harus dijalankan ya. Tapi kamu kalau lebih pengen kaya, kalau ini kamu tidak akan terikat, katanya orang itu. Dan bagaimana? Tapi kamu untuk awal harus menumbakan salah seorang dengan sifat yang udah tidak punya pikiran lain. Orang itu mengambil tumba, yaitu anak dari istri Istrinya, yang Bang. dia nikahi. Lalu anak itu meninggal ya. Dengan secara itu dia itu semakin kaya Kang Aceh. Lalu dia membeli sawah, membeli apa ya yang abang tangkap. Cuman kata Eyang ini, dan kamu kalau emang menjadi perjalanan istri kamu yang tidak yang selalu memberi kekayaan, kamu jangan melanggar ketentuan yang telah diberikan. Dan yang istrinya ini juga Kang Aceh, kalau Abah ambil ya gambaran ini mati juga sebetulnya. Mati juga, mati. Nah, dikarenakan dia itu orang semakin kaya Kang Aceh, bikin tempat penyimpanan padi. Wah, pokoknya dia itu orangnya yang paling kaya. Namanya manusia Kang Aceh. Dan di akhir kali dia itu hilang. Kalau Abah tangkap, dia itu masuk ke tempat penyimpanan padi. Mungkin larangan atau iya. Dengan keadaan awalnya manusia Kang Aceh, begitu dia masuk ke situ dan keluar, ternyata dia itu wujudnya itu udah berubah menjadi monyet ya, kera. Tidak. Dan orang tua yang mungkin gurunya ya Pak? Ya, gurunya itu tidak bisa melakukan apa-apa karena waktu dia itu memutuskan mungkin pantrangan ya Pak? Sama ular itu kan yang memutuskannya si Abah itu, Eyang itu. Tapi kalau itu dia itu tidak bisa. Dan kemungkinan Abah akan ambil kesimpulan ya nih, singkatnya Gunung Hejo. Sampai sekarang Kang Aceh, makhluk jadi-jadian itu menjadi gumerang merajalela. Dia mengucapkan begini, ini bahasa Sunda nih. Tapi kemungkinan untuk biar mudah mengerti ya untuk sahabat semua, Abah akan artikan secara bahasa Indonesia. Saya tidak akan berhenti dan saya akan mengambil perjalanan hidup saya sebagai kera, dan saya akan mengambil orang apapun, yang penting saya banyak teman. Yaitu. Lalu misi-misi itu Kang Aceh dia kan diikat di alam siluman. Dia punya energi dendam, dan dendamnya itu sampai sekarang ini energinya orang itu Kang Aceh ini masih kuat. Nah, kalau dibilang ini untuk Gunung Hejo, ini kawasannya terbongkar menjadi sebagian kalau barat, lihat. Jadi jalan tol nih Kang Aceh ini terbelah, perbatasan bawahnya itu jadi terpotong dengan jalan tol. Cuman di situ yang energinya paling kuat merusak, yang Abah tangkap ini cuman gambaran ya. Yang paling merusak ada kejadian-kejadian di jalan tol yang Abah sebutkan. Dari kera itulah yang pertama pesugihan si Akang itu. Mungkin banyak yang kecelakaan di jalan tol itu dari si Akang itu ya Pak? Nah, itu mungkin ada dendam atau ini ya. Dikarenakan kera ini di zaman dahulu merusak juga Kang Aceh, maka di situ kalau Abah tangkap ini ada sosok yang pertama datang ke sini
maaf dari Abah, Abah bukan ini Bukan energinya menggunakan. mengatakan dikarenakan insting datangnya ini, yaitu putra dari Pajajaran, Oh, yaitu Prabu Kian Santang. ya Pak. Ya, emang di waktu itu pernah terjadi pertempuran antara Prabu Kian Santang dengan sosok-sosok itu, dikarenakan di zaman ya, dahulu Aceh binatang atau manusia di zaman dahulu itu ya. banyak kejadian-kejadian itu meninggal. Di sana mungkin Ya, dan ular itu juga yang dicerai kemungkinan kalau manusia janda ya, dan itu ya. merusak juga, dan akibatnya Gunung Hijau sampai sekarang jadi bumerang. Percaya atau tidak, mistis Abah ini kembali kepada diri kita pribadi Ya, masing-masing. Cuman Allah menciptakan tidak hanya manusia, ya Pak. dikarenakan dunia manusia makhluk gaib itu pasti ada, dikarenakan dari kitab juga tercantum dan di situ menjelaskan waladi bil goibi. Jadi di antara manusia yang banyak dan manusia akan meninggal, dan di baliknya manusia pasti ada makhluk gaib. Jadi kita harus saling menghargai kata. Ya Pak. Itu kan kata-kata dari Al-Quran ya, cuman ya percaya atau tidak kita kembalikan lagi kepada diri kita pribadi. Cuman kalau untuk Abah meyakini percaya. Kenapa? Karena Abah secara manusiawi kemungkinan tidak akan hidup selamanya. Kalau manusia meninggal kemungkinan menjadi makhluk gaib dan tidak akan kelihatan secara wujud kita selagi menjadi manusia, Kang Aceh. Itulah kepercayaan Abah tidak akan melibatkan kepercayaan ini pada siapa, tapi Abah timbul dari diri Abah pribadi. Bahkan manusia tetap akan meninggal. Kalau manusia meninggal kemungkinan tidak akan disebutkan manusia, Kang Aceh. Bahkan untuk sahabat, untuk Gunung Hejo sampai sekarang menjadi bumerang dikarenakan di situ ada pesugihan. Dan di sini Kang Aceh ada perjalanan, yaitu mengambil perjalanan ya. Nafsu dari perjalanan makhluk alam gaib itu sampai sekarang dikuasai dengan energi ini yang kemungkinan zaman ini semakin naik ya. Dan kalau sekarang Abah lihat ada energi kekuatan sosok buta, Kang Aceh. Nah, ini di daerah gunung itu. Iya, di gunung ini ada sosok buta yang semakin merusak, dan yang paling berbahaya ini sosok apa ini? Kera sama ular. Ular ini suka mewujudkan menjadi wanita, dan dia itu melintas suka ke jalan ini apa ini? Jalan tol ini kalau Abah dapat ya, jalan tol. Itulah selalu kejadian mobil itu mengerem mendadak dan tiba-tiba di tukang itu menghantamnya, Kang Aceh. Emang kalau secara kepribadian, kalau mobil itu tergantung kepada diri kita pribadi, kekonsenan kita ya. Tapi ada juga kejadian itu bisa bersangkutan dengan yang namanya makhluk gaib, ada juga, Kang Aceh. Setelah itu Kang Aceh, dikarenakan ini di abadnya mungkin, nah ini abad berapa nih? Muncullah ini Kiai Haji apa ini? Kiai Haji Nur Yasin. Lalu siapa lagi? Eyang Jagat Raksa. Lalu Eyang Kila apa ini? Eyang Kiladapa di Gunung Hijau ini. Nah, setelah itu beliau ini kalau disambungkan Kacang ini Pacang, karena ini Gunung Hijau bersangkutan Eyang Prabu Siliwangi sama Eyang Prabu Kian Santang. Kemungkinan dari Abah untuk video ini cuman tadi mengambil pesugihan ya, Kang Aceh. Kemungkinan untuk lanjut dikarenakan di Gunung Hijau ini ada keramat juga, Kang Aceh. Keramatnya mungkin yang disebutkan Abah barusan mungkin ya, yaitu keramat dari Pajajaran. Cuman ini kalau Abah mengambil kesimpulan, beliau ini cuman patilasan ya, kalau dibilang pernah membantu meredamkan di situ. Maka di situ negatifnya alam siluman, positifnya itu dari
perjalanannya yang Prabu Siliwangi. Oh, mungkin dari perjalanan orang itu ya bah, jadi Ya, ya, agak terdak juga ya, mungkin ya. ya. Mungkin cuman dari Abah Kang Aceng cuman itu yang disampaikan, dan sahabat semua, Abah minta maaf bila mana ada kekurangan dari kata-kata maupun dari secara penerangan Abah dikatakan. Abah juga manusia biasa, Iya, ada iya, kekurangannya. ah, Kemungkinan untuk selanjutnya video berikutnya iya, Bah. Abah akan coba membuka video lain. Kalau ada yang komen meminta melanjutkan bukan ini, akan Abah coba ya Iya, Bah, dilanjut sampai mana ceritanya iya, Bah. dari Gunung Hejo bersangkutan Sama dengan apa aja mungkin ya ya bah. Pajajaran. Mungkin cuma itu aja. Silakan. Iya. Oke sahabat, mungkin dari penjelasan buat Gunung Hejo ya dari Abah sama saya mungkin segitu dulu. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan ya bah, bisa komen-komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.